Halo teman-teman, ketemu lagi kita di channel Jadumoto, Jaduman Otomotif. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan diklik tombol subscribe, kemudian nyalakan lonceng agar mendapat notifikasi saat kami mengupload video terbaru. Pada video kita kali ini, kita akan sedikit membahas masalah turbocharge. Temanya adalah seberapa pentingkah penggunaan turbo timer pada kendaraan yang menggunakan turbocharge. Bagaimana penjelasannya? Langsung aja kita bahas. Sebelum kita membahas masalah turbo timer itu penting atau tidak, pertama-tama kita akan masuk dulu ke materi turbocharge. Apa yang dimaksud dengan turbocharge? Turbocharge sendiri adalah sebuah alat di dalam kendaraan yang fungsinya adalah untuk meningkatkan output atau tenaga mesin. Bagaimana caranya turbocharge bisa menambah output atau tenaga mesin? Turbocharge ini memanfaatkan gas buang untuk memutar sebuah turbin, di mana turbin itu disambungkan ke turbin lain yang fungsinya untuk mendorong udara masuk ke dalam manifold. Sehingga pada kendaraan yang menggunakan turbocharge, tekanan udara yang ditembakkan ke dalam manifold ini lebih besar daripada tekanan atmosfer. Penggunaan turbocharge sendiri biasanya dibarengi oleh penggunaan intercooler, di mana udara yang telah didorong oleh turbin turbocharge akan didinginkan dengan cara melewati intercooler, sehingga didapatkan udara yang lebih dingin dan mampat untuk masuk ke dalam manifold. Setelah kita mengetahui bagaimana fungsi dan cara kerja secara dasar dari turbocharge, kemudian apa saja jenis dari turbocharge. Untuk pada kendaraan Toyota sendiri, pada saat ini kita menggunakan dua jenis turbocharge. Yang pertama adalah tipe wasted gate, kemudian yang kedua adalah tipe fan nozzle. Untuk turbo yang jenis wasted gate, untuk saat ini digunakan pada kendaraan Liza. Kemudian untuk turbo yang jenis fan nozzle bisa ditemukan pada Fortuner VNT. Setelah kita mengetahui jenis-jenis turbocharge, sekarang kita akan masuk ke materi mengapa kita butuh turbo timer. Pada dasarnya, turbocharge itu bekerja memanfaatkan gas buang dari kendaraan, sehingga turbocharge sendiri itu bekerja pada suhu yang sangat panas. Untuk mendinginkan suhu dari turbocharge pada kendaraan Toyota, kita menggunakan oli mesin yang disirkulasikan melewati turbocharge, sehingga turbocharge akan lebih dingin karena memanfaatkan fungsi pendinginan dari oli mesin kendaraan. Sehingga dalam hal ini, bagi kendaraan yang menggunakan turbocharge, ada baiknya jika kita mengganti oli mesin secara berkala. Selain untuk perawatan pada mesinnya, kita juga sekaligus merawat turbocharge-nya. Masalah yang sering terjadi pada pemilik kendaraan yang menggunakan turbocharge adalah ketika selesai berkendara pada jarak jauh, pengemudi itu langsung mematikan mesin kendaraan. Hal ini mengakibatkan oli mesin belum sempat bersirkulasi pada turbocharge untuk mendinginkan turbocharge. Suhu turbocharge yang masih panas itu berpotensi merusak bantalan atau bearing, sehingga menyebabkan turbocharge itu macet. Untuk menghindari masalah seperti itu, sekiranya saat kita selesai menggunakan kendaraan dengan turbocharge, sebelum kita mematikan mesin, kita biarkan idle dulu beberapa saat untuk membiarkan oli mesin itu bersirkulasi dan mendinginkan turbocharge. Jika kita berbicara pada kendaraan Toyota, kalau kita menggunakan kendaraan turbocharge mengendarai di kota-kota, kita boleh langsung mematikan mesinnya. Kemudian kalau kita berkendara secara kecepatan tinggi, dalam hal ini misalnya 80 km per jam secara konstan,
kita harus membiarkan mesin idle 20 detik sebelum dimatikan. Kemudian kalau kita mengendari dengan kecepatan tinggi 100 km ke atas secara konstan, kita harus membiarkan mesin idle selama 1 menit. Kemudian jika kita menggunakan kendaraan untuk jalur pendakian, mendaki bukit, kemudian turunan curam, kita harus membiarkan kendaraan idle selama 2 menit sebelum mematikan mesin kendaraan. Fungsinya adalah agar oli mesin masih sempat bersirkulasi ke turbocharge setelah turbocharge digunakan pada kecepatan tinggi atau beban yang berat. Jika kita ingin mengikuti standar sesuai anjuran dari Toyota, maka setelah kita selesai mengemudi, kita harus menunggu di kendaraan dulu, kemudian membiarkan mesinnya idle seperti ini. Kalau 20 detik ya kita tunggu 20 detik, kalau 1 menit kita tunggu 1 menit, kalau 2 menit juga kita tunggu 2 menit. Yang mana kalau menurut kami sendiri itu tidak efektif karena selain merepotkan juga membuang waktu dari pengemudi. Kemudian solusinya kita bisa menggunakan yang namanya turbo timer yang berfungsi untuk menjaga mesin tetap dalam keadaan menyala atau idle sesuai dengan waktu yang telah kita tentukan. Turbo timer sendiri untuk saat ini bisa ditemukan banyak dijual di pasaran, dan pemasangannya pun saya rasa cukup mudah, sehingga teman-teman bisa menentukan apakah menggunakan turbo timer atau menunggu secara manual jika kita ingin mengikuti petunjuk dari Toyota. Setelah teman-teman mengetahui fungsi dari turbo timer, kemudian menentukan pilihan apakah akan menggunakan turbo timer atau tidak, untuk bagian yang ini kita akan menunjukkan cara pemasangan sebuah turbo timer. Tentu saja kalau di luaran sana banyak sekali jenis turbo timer dan jenisnya memang berbeda-beda, kemudian untuk pemasangannya juga berbeda-beda. Saya akan ambil contoh satu saja yang dijual di dealer kami. Semoga bisa jadi gambaran. Kalau teman-teman beli di luar mungkin pemasangan dan wujudnya juga berbeda. Ini saya sudah ambil salah satu contoh dari turbo timer yang dijual di dealer kami ya. Ini bukan produk Toyota, ini variasi, kita ambil juga dari vendor. Cuma ini sebagai contoh saja, sebagai perbandingan. Kemudian kalau kita buka turbo timer, isinya seperti ini. Di sini kita dapat modul. Ini tulisannya adalah untuk All New Innova ya, turbo timernya. Kemudian modul ini gabung dengan soket, 2 soket. Ini nanti soketnya masuk pada soket pedal rem. Kemudian ini ada soket yang menuju display. Kemudian ini ada kabel massa yang disambungkan ke massa bodi kendaraan. Kemudian ini adalah display turbo timer seperti ini penampakannya. Di sini ada tombol untuk timer, di sini ada tombol untuk stop turbo timer. Kemudian pada kemasan juga disediakan mur 10, tapi untuk saran pribadi dari kami sediakan juga baut 10. Kemudian untuk memasang turbo timer ini teman-teman cukup menyiapkan kunci ring 10 atau kunci pas 10. Langkah pertama yang kita lakukan untuk memasang turbo timer adalah melepas switch rem, tempatnya di atas pedal rem. Kita lepas saja soketnya, cukup mudah. Kemudian di modul kita akan melihat 2 soket warna putih besar-besar. Itu fungsinya adalah untuk di jumper dipasang pada soket pedal rem ya. Jadi itu soketnya sama dengan pedal rem. Yang satu kita masukkan ke soket masuknya, kemudian yang satu akan kita pasang pada switch pedal remnya.
setelah memasang soket pada switch rem, kita akan tempatkan masa modul turbo timer. Ini tadi semoga teman-teman sudah menyiapkan baut 10. Kita pasang saja di lubang pada bodi kendaraan. Biasanya ada banyak lubang, teman-teman pilih aja salah satu untuk menjadi masa dari modul turbo timer. Jangan lupa untuk mengencangi baut masa yang telah kita pasang. Kita bisa menggunakan kunci ring 10, bisa juga dengan menggunakan kunci pas 10. Untuk kesempatan kali ini saya menggunakan kunci ring 10. Untuk display atau switch turbo timer kita akan pasang pada lubang yang ada di sebelah kanan indikator parking sensor ya. Kalau di Innova itu sebelah kanan itu ada soket modul turbo timer tadi, kita masukkan ke lubang, kemudian kita pasang pada display turbo timer seperti itu. Kemudian lampu akan menyala kalau pemasangannya berhasil. Setelah tadi kita menunjukkan bagaimana cara untuk memasang turbo timer, sekarang kita akan coba apakah turbo timer ini berfungsi sebagaimana mestinya. Yang pertama kita lakukan adalah meng-on-kan kendaraan. Di sini ada tulisan 1. Seandainya teman-teman mau mengganti timernya, mau mengatur diatur 2 menit atau 3 menit, ini bisa diatur sampai maksimal 9 menit, tapi untuk kali ini kita pakai 1 aja. Kemudian kita akan coba hidupkan kendaraan ya. Kendaraan nyala, dimana di sini RPM ditunjukkan pada sekitar 900 RPM. Kemudian sekarang kita akan matikan kendaraan ya. Saat kita mematikan kendaraan, mesin dari kendaraan akan tetap menyala. Ini ditandakan dengan RPM masih ada di sekitar 800 RPM. Kemudian lampu indikator dari turbo timer berkelap-kelip menunjukkan bahwa turbo timer pada saat ini bekerja untuk mempertahankan nyala mesin sampai 1 menit ke depan. Kita akan tunggu 1 menit sampai mesin akan mati sendiri. Setelah 1 menit mesin akan mati, kemudian pada display turbo timer dia juga akan mati. Hari ini kita telah membahas sedikit tentang turbo charge, kemudian perlu atau tidak kita memasang turbo timer, kemudian kita juga menunjukkan bagaimana cara memasang dan cara kerja dari turbo timer. Kesimpulannya dari video ini, kita menghimbau untuk teman-teman membiarkan kendaraan dalam posisi idle sebelum mematikan kendaraan dengan turbo charge. Namun untuk pemasangan turbo timer ini sifatnya opsional dan tidak wajib untuk dipasang. Semoga video kali ini bermanfaat. Boleh di like, kemudian kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan ngobrol di kolom komentar. Kemudian boleh di share juga video ini ke teman-teman yang lain, supaya teman-teman yang lain mendapatkan informasi tentang turbo charge dan turbo timer.
Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan video kami.